kasih untuk kasih-Mu ke dalam setiap dari kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau kami punya Allah yang besar, yang bukan hanya sanggup untuk menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami, tapi Engkau juga Allah yang bersedia berdiri bagi kami dan bersama dengan kami, Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap kesetiaan-Mu, janji-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap daripada kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Bapa, saat ini Tuhan kami berkumpul bersama Tuhan untuk menceritakan kasih dan kebesaran-Mu, untuk menceritakan betapa Engkau Allah yang luar biasa dimanapun kami berada dan ditempatkan. Bapa, aku berdoa Tuhan untuk hati yang mau mendengar, hati yang lembut. Bapa, aku berdoa Tuhan untuk telinga seorang murid Tuhan dan hati yang mengerti. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Shalom semua, selamat sore. Senang sekali aku bisa ada di sini lagi setelah berapa minggu absen. Nah, hari ini kita nggak belajar panjang-panjang firman Tuhan. Hari ini aku lebih banyak mau share aja. Selama ini, 2 minggu ini, apa yang udah Tuhan kerjakan. 2 minggu ini aku berangkat ke Alor. Kelihatannya kayaknya baru sebulan yang lalunya ya, baru dari sana gitu. Tapi ternyata aku dihubungin lagi bahwa anak-anak yang lalu, yang istilahnya dilayani, mereka itu pada saat itu kan mereka kan banyak ada yang bertemu dengan Tuhan gitu kan. Jadi banyak dari mereka yang panca inderanya terbuka jadinya gitu. Dan mereka itu bisa mendengar Tuhan, ketemu Yesus. Terus mereka bernubuat kemana-mana, mereka menjadi saksi Kristus di mana-mana. Sampai istilahnya sempat bikin rada heboh gitu kan ya. Nah, jadi karena itu istilahnya kan dia bilang ini gimana ibu gitu. Jadi akhirnya aku bilang ya sudah, aku balik lagi ke sana gitu kan untuk anak-anak ini. Dan ternyata pada saat yang bersamaan ada konferensi untuk seluruh pemimpin sekabupaten Alor dari 13 denominasi. Ini sebelumnya slide selanjutnya. Nah ini tempat aku tinggal, cakep ya. Tuh yang di tengah ini tuh, aku tidurnya di situ. Yang segitiga itu, cakep ya. Ini di Kota Kalabahi, di Alor. Jadi dia villa, terus pemandangan belakangnya langsung laut dia. Cakep banget. Next. Nah ini Ibu Bimas Kristennya. Jadi dia yang dari bagian bagian agama, istilahnya minister dari agama di situ. Dia yang mengepalai gereja-gereja semua dan segala macam gitu. Dan tempat tadi di bawahnya Ibu Lim. Jadi tinggal di tempat dia. Dan selama aku di sana karena kali ini aku berangkatnya sendirian. Biasa kan itu sama Sofi kan, jadi tidur sama Sofi. Nah jadi kali ini Ibu Lim ini yang nemenin tidur selama 2 minggu di sana. Jadi setiap hari kerjanya ngumping-ngumping ngobrol-ngobrol. Next. Nah karena kemarin itu istilahnya akhirnya aku mau datang. Terus Ibu Lim bilang sekalian ya Bu, untuk bicara di para pemimpin gereja sekabupaten Alor. Terus aku bilang, Bu, kalau yang ini aku doa dulu ya. Kan soalnya udah ada pembicara, 2 dari Kanada, 1 dari Jakarta. Istilahnya gitu, jadi gak perlu aku lagi, aku bilang begitu kan. Terus tapi dia bilang ini, coba Ibu berdoa gitu. Soalnya ini banyak para pemimpin, jadi dikumpulin dari seluruh denominasi yang ada di Alor, 13 denominasi. Bahkan katanya dari gunung-gunung, dari pelosok-pelosok diturunin. Jadi dia bilang gini, bahkan ada tuh Bu yang mereka mungkin udah setahun gak pernah turun ke kota katanya gitu. Mereka kerja pelayanan dan kehidupan di sana keras sekali. Karena memang kan Alor itu terkenal sekali sebagai Pulau Swangi ya. Itu keras banget intinya gitu kan. Swangi itu orang yang berilmu, jadi dia terbang, dia segala macam gitu intinya begitu. Nah jadi ya setelah akhirnya memutuskan bilang ya udah oke, jadi aku jadi pembicara di sana. Next. Nah ini selama itu terus saja putar. Nah ibu tadi
ini ibu tadi ini, aku kagum sekali sama kerendah hatian dia. Karena banyak dari mereka yang datang, satu orang mewakili berapa ribu di belakang mereka. Jadi kayak misalnya ibu ini gitu kan, katanya jemaatnya itu 7.000. Jadi beberapa ada jemaat 3.000, ada jemaatnya 1.000, ada jemaatnya berapa ratus gitu intinya gitu. Terus, tapi aku kagum sekali sama mereka, bahwa mereka punya kerendahan hati untuk duduk diam, dengar, dan belajar, dan bahkan mau bertanya gitu. Pertama kali pas lagi awalnya, sempat rada terintimidasi gitu ya. Karena kan mereka udah hamba-hamba Tuhan senior, terus udah gitu mereka udah ngadain puluhan tahun, udah STH, MTH, gak tahu apa TH lagi gitu intinya gitu kan ya. Terus suruh ngajar di depan mereka gitu. Nah tapi akhirnya begitu awal, terus aku duduk gitu, ini pas lagi dikasih itu apa, ini Pak Bupatinya yang di tengah, di kepala bagian Kristen. Terus pas lagi duduk aku bilang, Tuhan kalau gitu aku minta ampun, aku datang sebagai dutamu gitu istilahnya, tapi terintimidasi gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, aku break alignment agreement sama fear and intimidation, aku bilang gitu kan. Dan aku berdiri dan berjalan dalam boldness and courage dari Engkau Tuhan. Begitu istilahnya itu kan break sebentar untuk snack, setelah itu ngajar lagi. Jadi aku ngajar itu selama 4 session, 1 kalinya 2 jam jadi 8 jam. Yes, mantap. Stop dulu. Dan 2 jam terakhir itu tanya jawab. Benar-benar dilepas tanya jawab ke seluruh peserta gitu. Dan ternyata istilahnya di situ aku belajar bahwa pengurapan itu bentuknya macam-macam. Pengurapan itu bisa jadi pas saat kita berdoa tumpangin tangan orang jatuh rebah gitu kan, orang disembuhkan dan segala macam. Tapi pengurapan itu juga bisa kadang-kadang berupa hikmat. Jadi pada saat tanya jawab dan juga istilahnya pada saat ngajar, itu kadang pertanyaannya banyak sekali kan istilahnya dari mereka dan segala macam gitu. Itu bisa gitu nggak tahu dari mana, itu bisa ada ayat keluar, jawaban keluar gitu kan. Terus bisa kasih aplikasi dalam kehidupannya bagaimana gitu. Sampai mereka istilahnya yang MTH dan segala macam terkagum-kagum gitu. Mereka bilang, kami suka sekali dengan Ibu Berliana gitu. Dia tuh bisa sekali mengupas firman tuh sampai kupas lagi dan kupas lagi. Bisa juga ditambahin lagi dengan aplikasi kehidupan, contoh-contohnya dan segala macam. Mereka bilang gitu, aku juga sama. Aku juga bilang, aku kagum sama Berliana, sama. Karena apa? Karena itu di luar kemampuan aku gitu. Jadi pada saat mereka tergeleng-geleng terkagum-kagum, aku pun tergeleng-geleng terkagum-kagum juga gitu kan. Kok bisa ya? Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Kok bisa berdiri dengan mereka istilahnya mereka bisa antusias. Terus juga gak ada yang tidur gitu, mereka bisa ketawa, mereka bisa sedih, bisa juga kaget dan segala macam gitu kan. Tapi mengikuti dari itu 8 jam gak main-main loh itu. Jadi itu satu hal yang istilahnya aku pelajarin. Nah pada saat berdoa buat mereka, intinya gitu kan. Tadinya aku datang kan tujuannya untuk anak-anak ya. Tapi pada saat berdoa untuk mereka, intinya Tuhan mulai taruh hati dan belas kasihan bagi mereka. Dan aku mulai merasa bahwa hati Tuhan untuk mereka dan mulai menangisi gitu istilahnya gitu kan. Aku melihat betapa mereka istilahnya udah capek sekali intinya gitu kan. Dan banyak dari mereka itu yang melayani dengan sudah rutinitas. Maka itu waktu saat tiba-tiba aku bicara, aku bilang gini, banyak dari kita intinya gitu, yang terhilang di ladang pelayanan Tuhan. Pada saat melayani Tuhan, kita terhilang di situ, kita kehilangan diri kita. Kita udah gak tahu kita tuh bagaimana keadaan dan kondisinya, tetap jalan dan jalan terus karena rutinitas saja gitu. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, itu kita terbiasa untuk selalu melayani karena kita diprogram untuk itu. Pemikiran kita dari dulu bilang kita harus melayani. Dan kita lupa diri kita sendiri intinya begitu kan. Sampai waktu aku bilang seperti diri sendiri, mereka baru bilang iya benar ya ada kata seperti ya. Sampai mereka bilang ini iya kami memperhatikan orang lain dan jemaat, siapa yang memperhatikan kami gitu. Lalu pada saat mereka ketemu jemaat intinya gitu kan. Semua jemaat buang sampah ke mereka intinya gitu kan ya. Padahal sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang Kristen kita nggak diajarin bagaimana caranya mengeluarkan sampah itu lagi dari kita. Jadi akibatnya mereka letih lesu, udah sampah kehidupan mereka sehari pribadi dengan keluarga mungkin, dengan pekerjaan dan sebagainya. Ditambahin sampah-sampah dari seluruh jemaat dan mereka nggak diajarin bagaimana caranya untuk membuang sampah itu kembali. Jadi akhirnya mereka itu sampai benar-benar bilang gini, kami benar-benar hampa Ibu.
Kami benar-benar istilahnya udah gak ada rasanya sama sekali. Jadi acara kemarin ini istilahnya memberkati banyak daripada mereka untuk kembali dipulihkan. Kembali mereka memikirkan sebenarnya diri mereka harus bagaimana. Dan mereka harus meluangkan waktu untuk Tuhan dan bagaimana cara membuang sampah-sampah dalam kehidupan mereka lagi. Bagaimana mengelola emosi mereka. Bagaimana istilahnya untuk bisa berintim dengan Tuhan dan bisa berkata tidak pada waktunya. Tanpa merasa bersalah. Nah, tapi lucunya pas lagi berdoa buat mereka di samping merasakan belas kasihan Tuhan untuk mereka. Di satu pihak pas lagi berdoa bersyafaat gitu kan kita panitia disuruh kumpul berdoa. Terus mereka bilang gini, ibu tolong berdoa. Pas lagi berdoa tiba-tiba tanpa sadar aku bilang gini, aku ikat setiap roh tenung, roh sihir, mantra, ilmu putih. Dan habis itu aku tutup sendiri. Ini kan konferensi para hamba-hamba Tuhan ya. Bukannya para dukun gitu. Loh kenapa? Jadi roh tenung, mantra, sihir gitu kan. Istilahnya ilmu putih dan sebagainya gitu kan. Habis kelar aku bilang gini, sorry ya Bu Lim ya. Tadi aku ngomong begitu harusnya gak dilepasin di sana gitu. Dia bilang gini, gak apa-apa sih Bu gitu. Mereka semua juga pada tahu katanya gitu. Karena nanti ibu ketemu deh sebagian pendeta-pendetanya bisa terbang-terbang katanya gitu. Khususnya yang dari pegunungan. Karena apa? Karena lokasi mereka istilahnya sulit dan transportasi belum ada. Jadi pada saat mereka mau khotbah dari satu gereja ke tempat gereja yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, itu susah banget. Padahal kan jamnya istilahnya harus jam berapa khotbah dan segala. Jadi mereka terbang gitu. Dan diatur lagi istilahnya ketinggian terbangnya. Yang level sekian cuma boleh terbang tinggi segini gitu. Yang level apa terbang jadi kayak lalu lintas gitu diatur gitu. Nah, next selanjutnya. Nah, ini di sekolah. Di sekolah next saja. Terus saja. Ini di tempat-tempat yang di sana gitu pelayanannya. Nah, ini aku mau tunjukin ini. Pada hari terakhir udah mau pulang, istilahnya hari Sabtu atau apa gitu kan. Terus ada yang telepon lagi. Kemarin kan jadwalnya udah penuh, tiap 2 minggu itu tiap hari ada. Tapi beberapa setelah kenal pada saat konferensi itu, jadi beberapa hamba Tuhan pada minta lagi, tapi nggak bisa kan, udah slotnya nggak ada gitu. Nah tapi ada satu yang negosiasinya pintar sekali gitu, kayak pembisnis dia. Dia bilang gini kan, ibu bisa hari Minggu? Nggak bisa Pak, Minggu udah penuh, pagi ada malam ada. Ibu pulang kapan? Selasa pagi. Kalau gitu Senin, gak bisa Pak, Senin udah ada juga gitu. Terakhir Senin itu jam berapa? Aku bilang Senin pagi ada, siang ada. Terakhir itu jam berapa? Terakhir itu tutupnya itu kelar-kelar mungkin jam 6 Pak, jam 5, jam 6. Kalau gitu KKR jam 7 ya Bu. Aku bilang gak janji ya Pak, tolonglah Ibu katanya penutupan sebelum Ibu pulang katanya gitu kan. Kalau gak Ibu gak bisa jam 7, setengah 8 juga gak apa-apa lah katanya gitu. Terus aku bilang gitu, oh luar biasa sekali ya gitu, pinter banget gitu. Terus aku bilang jadi Bapak maunya apa gitu. Ibu tolong kami lah gitu, istilah gitu kan. Nanti kami kumpulin dari gereja-gereja yang lain juga jadi satu katanya gitu kan. Supaya bisa berberkati, penutupan lah Ibu sebelum Ibu pulang gitu. Aku bilang ya udah akhirnya oke. Jadi itu satu harian dari pagi gitu kan, udah pindah ngelayanin. Terus di tempat ini tadinya dia masih ke belakang lagi tuh. Di belakang tuh dia masih ada lagi pasang tenda gitu. Di tengah baru nyanyi-nyanyi semarak-semarak tiba-tiba begitu diperkenalkan ini hamba Tuhan ini disuruh maju ke depan begitu pegang mic mati lampu. Gelap pekat. Coba lihat putar lagi satu lagi gambarnya. Nah ini gelap pekat sama sekali loh. Pasang blank gitu. Udah malam gelap pekat lagi gitu. Tapi gak ada satupun yang pergi. Terus itu laron ya, begitu banyaknya gitu sampai kemana-mana gitu kan. Jadi dia pas lagi malam ini akhirnya pada aku suruh kalau bisa tolong maju gitu. Jadi tetap jalan terus walaupun mati lampu dan gak pakai mic, jerit-jerit aja inti gitu kan. Terus lagi sampai di tengah-tengah pas lagi ini altar call ya, pas lagi di tengah-tengah. Pas lagi khotbah gitu, tiba-tiba laron masuk ke mata, terus stop, terus samperin dulu ke ini kan, tolong tiupin dulu, udah kelar, ngomong lagi, tiba-tiba laron masuk ke mulut, terus stop, terus ambil tisu lepek dulu. Ini luar biasa loh, kalau di Jakarta udah bubar, udah malam lagi ini. Ini mulainya aja di tangan aku tuh kasih mic ke aku tuh udah jam 9 loh.
masih tancap terus gitu istilahnya mereka. Dan mereka dalam waktu cuma 2 hari, mereka bisa kumpulin datang dari mana-mana untuk datang. Aku kagum sekali makanya itu tadi ini udah terang nih, ini udah mau akhir jadi lampunya udah terang. Tapi tadi pas lagi gelap aku bilang coba foto pas lagi gelap-gelap. Aku belum pernah punya pengalaman dilaronin sampai kayak gitu. Sampai khotbah makan laron segala gitu. Next. Oh iya betul, betul. Pantesan itu laron ya, kemari terus semuanya gitu. Ternyata itu jawabannya, nggak kepikiran aku waktu itu. Nah, ini anak-anak ini 100 dan berikut gurunya jadi 100 something gitu jumlahnya. Ini anak-anak yang lalu itu banyak dari mereka yang mengalami kepenuhan ketemu Tuhan pas lagi aku datang yang lalu, jadi aku datang untuk mereka. Dan karena itu karena waktu itu bikin heboh di wilayah mereka, segala macam penduduk setempat nggak ngerti, gitu lihat mereka rebah, terus gitu mereka nangis segala macam dan lalu itu semuanya pada bingung. Jadinya akhirnya kita bawa anak-anak ini semua kumpulin di tempat aku nginap di Aikoli selama retret 3 hari. Jadi dari pagi sampai malam gitu. Next. Terus. Ini anak-anak, stop. Ini anak-anak adalah anak-anak yang terbuang. Jadi mereka itu istilahnya dikumpulin dari jalan-jalanan. Terus kadang-kadang dilihat misalnya jalanan lagi ngapain ditanyain, nah kamu mau sekolah ya gitu. Jadi ini anak-anak semua anak-anak terbuang. Jadi kalau begitu dengar kehidupan mereka pas lagi mereka cerita itu bisa air mata, bisa banjir-banjir dengerinnya. Next. Next. Ini anak-anak sekolah menengah teologi ya, jadi mereka memang dikhususin untuk istilahnya jadi hamba-hamba Tuhan, jadi missionary. Sebagian dari mereka dulu angkatan lalu ada yang jadi kepala dusun dan sebagainya gitu. Mereka dikirim nanti ke pelosok-pelosok, ditugasin. Next. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Justus, saya mau menyampaikan peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Suaranya nggak gitu kedengeran ya? Tadi sebelum ibu menjamah saya merasa ada cahaya putih yang lewat di depan saya. Dan yang kedua, ibu menjamah saya tadi, saya merasa seperti ada Roh Kudus yang turun di dalam hidup saya. Ibu menyampaikan materi tentang bagaimana cara mengampuni. Dari awal hidup saya, banyak sekali teman yang menyakiti hati saya, orang tua saya, kakak saya. Dari awal itu saya sepertinya tidak mengampuni mereka. Tapi tadi dengan penyampaian ibu, saya merasa terberkati sekali. Melalui kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Karena mengampuni sangat penting bagi hidup saya, bisa membuat masa depan saya jadi cerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Gak kedengeran jadi dia ngomong apa ya? Kedengeran, oke. Next. Saya akan bersaksi tentang pemulihan Tuhan yang terjadi tadi di kebaktian kita tadi, di mana tadi Ibu Berliana berdoa buat kita tentang bagaimana kita saling mengampuni, saling memaafkan satu sama yang lain. Pas di situ Ibu Berliana berdoa, pas berdoa langsung hati saya ini hancur, hati saya ini sangat sedih. Saya menangis.
Kami nangis dan saya langsung ingat kepada kedua orang tua saya. Terkhususnya Bapak. Yang dimana tidak pernah menganggap saya sebagai anak dari kecil. Sampai besar sekarang baru mama saya bilang, dulu mama mengandung lu tuh, apa bilang lu tuh bukan bapak berdarah daging. Dan saya bilang kepada mama, kalau memang begitu kenapa dari dulu tidak omong kalau Sanip kalau bukan bapak berdarah daging. Supaya saya cari sap bapak. Hati saya terlalu sakit, saya terlalu benci terhadap Bapak. Dan sampai tadi Ibu Berliana berdoa buat saya. Saya sulit sekali untuk mengampuni Bapak, tapi Ibu Berliana bilang kita harus saling mengampuni supaya Bapak di surga juga mengampuni kita. Dan di situ saya juga teringat kepada mama saya tentang perilaku tingkah laku saya yang tidak sesuai, yang membuat mama saya marah terhadap saya dan saya benci terhadap mama saya. Dan saya tidak memaafkan mama saya. Dan di hari ini saya memaafkan mama saya. Dan tadi selesai saya sadar dan saya duduk, terus itu saya lagi jatuh kembali. Dan langsung saya mengingat semua orang-orang yang saya... Oke. Next. Nah, ini acara sorenya setelah dari pagi kita kumpulin mereka, karena kan mereka banyak mengalami itu kan. Jadi kita tanya pasti malam-malam itu kita bikin lingkaran gitu kan. Ceritanya apa yang mereka rasakan. Dan apa yang mereka alami pada waktu mereka itu istilahnya di lantai itu nangis begitu dan sebagainya gitu. Nah banyak dari mereka yang mereka bilang pada saat itu mereka ketemu ada sinar terang yang datang ke mereka gitu kan. Ada yang orang putih bersinar datang ke mereka suruh bilang ampuni, ampuni. Ada yang mereka bilang berasal dari api dari kepala turun ke bawah. Tapi pada dasarnya intinya adalah mereka itu melepaskan pengampunan. Dan kalau ini aku ambil dua yang ringan intinya gitu kan. Kalau yang lain itu berat-berat banget ceritanya gitu. Karena pada dasarnya hidup mereka susah. Jadi mereka tuh dipukulin gitu. Bahkan mereka sampai istilahnya dipukulin udah sampai berdarah-berdarah dan gak karuan. Dan mereka pun dipanggil bukan pakai nama gitu. Jadi dia bilang ibu gitu, aku mau mengampuni, kamu mengampuni siapa? Bapakku, ibuku dan segala macam. Kenapa? Iya mereka manggil aku tuh udah bukan pakai nama. Jadi manggilnya apa? Babi, anjing gitu. Terus kalau pukul itu udah gak inget-inget lagi gitu. Dan untuk sekolah pun aja mereka digebukin dan dipukulin. Mereka tuh istilahnya harus cabutin rumput, terus buat bantu keluarga juga. Ada yang dari kecil memang yang nanti ya, ada yang dari kecil juga yang memang orang tuanya udah tinggalin. Jadi mereka gak punya tempat tinggal, mereka harus ngumpul di tempat pengumpul gitu kan. Dan tahu sendiri di sana tuh kasar sekali gitu. Jadi mereka diperlakuin udah nggak kadang-kadang udah nggak kayak manusia gitu intinya gitu. Jadi pada saat malam itu kita kumpul begitu cerita. Padahal pertama kali kan mereka bersaksi gitu kan ya, satu bersaksi yang ini dengerin nangis karena hidupnya rasa sesuai sama kan gitu. Nangis sampai akhirnya banyak dari mereka yang bangun satu persatu untuk mereka istilahnya buka diri untuk berani ngomong. Kata guru-gurunya di sana, istilahnya selama ini mereka gak pernah cerita dan mereka diem aja. Tapi kali ini mereka mau buka hati untuk mereka cerita. Dan semua mereka memutuskan untuk mengampuni gitu. Dan setelah terakhir aku lihat ada beberapa yang nangisnya kejar-kejar banget gitu kan, misalnya gitu kan. Udah malam ini, udah 10:30 malam. Kita mulai dari pagi-pagi, dari jam 5 pagi loh. Ini udah 10:30 malam, jadi kan istilah gitu udah bubarin saja gitu kan, intinya gitu kan. Tapi yang masih nangis-nangis itu yang sampai ada yang pingsan nangisnya gitu. Akhirnya aku bilang sama kepala sekolah, jadi beberapa itu kalau mau ketemu sama aku masih ngomong abis ini boleh gitu kan. Karena besoknya itu udah hari ketiga retret yang terakhir. Mereka udah cuma satu session lagi and then abis itu mereka siap-siap pulang balik ke kota Kokar situ gitu. Nah jadinya aku pikir kan 2-3 doang gitu kan ya. Ternyata begitu semuanya pada bubar itu puluhan yang tinggal gak mau pergi.
Duduk di situ nungguin gitu kan. Jadi satu-satu akhirnya kan aku duduk di lantai, udah gak kursi-kursian lagi di lantai. Satu panggil gitu kan. Begitu panggil istilahnya mereka udah gak bisa ngomong gitu. Jadi cuma nangis tuh, jadi pelukin doang yang nangis gitu. Setelah kelar nangis gitu intinya. Terus aku tanya kenapa masalah, sudah ceritakan istilahnya diperlakuin apa gitu. Kadang-kadang udah sampai ada kuasa gelap segala gitu. Yang udah kena, ada yang mereka kakinya udah sampai busuk segala macam gitu. Karena nginjek itu obat, menurut mereka obat namanya inti gitu. Dan ada mereka yang pokoknya udah macam-macam gitu. Nah jadi satu persatu akhirnya pelepasan di situ. Mereka tungguin kan pelepasan satu rebah, ambil satu lagi, sembari nungguin ini bangun, satu lagi. Sampai 2:30 pagi. Nah terus akhirnya kepala sekolah bilang gini, sudah ya kasih Ibu Berna tidur dulu, besok pagi-pagi aja katanya kalau mau lagi istilahnya gitu kan. Pagi-pagi itu jam 5 tau gak ya, itu udah diketokin kamarnya sama mereka. Ibu gitu, saking semangatnya luar biasa banget itu anak-anak gitu. Nah setelah kelar sama mereka, istilahnya kasih session, pikir udah kelar ya. Habis itu guru-gurunya ternyata. Dibilang katanya kita guru-guru juga mau dipulih, jadi satu guru-guru datang gitu. Cuman satu hal yang menarik, yang membuat aku istilahnya berpikir-pikir gitu, yang hari ini aku mau share sama teman-teman di sini. Ada satu ibu juga datang. Dia bilang begini, Ibu doakan saya. Ibu bantu doain apa? Saya bergumul Ibu gitu. Oh tadi anak-anak juga ada yang begitu sebagian. Intinya gitu kan. Sampai udah sakit semua, saking gak mau ngampunin sampai udah punggung belakang sini udah katanya kayak mau patah, udah sakit tuh sampai ke sini segala gitu kan. Akhirnya aku bilang istilahnya sampai kapan kamu mau begitu gitu. Kalau kamu mau terusin kayak gitu sih gak apa-apa intinya. Cuman apa gak rugi ya inti gitu. Dan yang tadi Ibu ngajar gimana terus kita bilang ya ada Ibu mau ngampunin. Begitu mau ngampunin itu semua sakit sini apapun sakit hilang. Intinya gitu, saat itu juga gitu mereka ngalamin kesembuhan. Nah jadi yang ibu guru ini dia bilang begini, Ibu saya bergumul gitu. Apa yang digumulin Bu? Ibu bantu saya doa. Iya apa yang dibantu doa Bu gitu. Ini Bu, terus dia cerita katanya beberapa lama yang lalu katanya dia itu nggak tes katanya gitu kan. Karena dia ambil tes jadinya besok pagi rada telat. Karena rada telat sama kepala sekolahnya di blacklist. Jadi dia nggak bisa dapat promosi gitu intinya gitu kan. Dan saya benci sekali sama itu orang Bu, benci banget gitu. Dia itu udah merampok yang kebaikan buat dia, berkat buat dia katanya gitu. Dan saya bergumul untuk ngampunin gitu. Dia bilang oh gitu ya. Terus dia bilang iya Bu, terus aku bilang gini sama dia. Kamu tahu kan kemarin kita belajar sama-sama. Coba buka yang tadi slide tadi. Yang khotbah itu. Bukan yang ini ya, biru tadi yang tangan ada borgolnya, terusin aja. Terus, yang gambarnya biru. Terus. Ya nomor 1, aku bilang kamu tahu kan, kalau kamu gak ngampunin, kamu gak diampunin. Kadang-kadang kita itu baca Alkitab memang terlalu cepat. Sampai kita hal-hal yang kayaknya udah rutinitas yang kita tahu selama puluhan tahun sebagai anak Tuhan itu terlewat begitu aja. Kamu tahukah itu kan? Bilang iya. Terus aku bilang gini, coba kamu bayangin dulu sebentar aja gitu. Kalau semua kesalahan kamu itu gak diampunin itu rasanya kayak apa? Dan seremnya kayak apa? Lalu di Yeremia 5 itu mengatakan begini, kesalahanmu itu yang menahan kesalahanmu dan dosamu itu, yang menahan segala kebaikan datang kepadamu. Lalu aku bilang sama dia, kamu itu benci sama kepala sekolah kamu itu gara-gara dia menahan kebaikan itu datang sama kamu kan ya. 1, kebaikan itu tertahan gara-gara dia. Dia bilang iya Bu. Nah dengan kamu benci dan tidak mau mengampuni dia, kamu hitung. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang udah tertahan selama berapa tahun ini karena kamu gak mau ngampunin. Karena dia bilang dosa itu yang menahan segala kebaikan, bukan Tuhan loh. Tapi dosa itu yang menahan. Jadi aku bilang kalau kamu benci sama dia karena nahan satu kebaikan, kamu bisa pikirin gak berapa banyak kebaikan-kebaikan yang udah tertunda dalam kehidupan kamu gara-gara kamu memutuskan untuk gak mau mengampuni. Terus dia diem. Terus aku bilang kedua, next selanjutnya. Slide selanjutnya. Aku bilang kedua, pada saat kamu gak ngampunin itu terbuka pintu atas kuasa gelap untuk bisa nyerang kamu di Matius 18:21-35 kita kayaknya udah pernah bahas di sini gitu kan yang terpenjara itu dan dikirim Algojo. Dia bilang iya Bu katanya.
Ibu tahu nggak katanya, dia udah mulai rasa-rasa badan sakit di sini, sakit di situ katanya Bu. Kami bilang ya gimana kamu sakit, kamu marah, kamu kesel, kamu marah, kamu kesel aja tidur terganggu gitu kan. Udah stres, pasti sakit di sini, sakit di lambung, iya Bu udah perih. Iya intinya gitu kan, satu hal begitu. Kedua di Alor itu terkenal sekali sama Swangi. Orang gak senang sedikit langsung dilemparin apa. Kami bilang kamu gak takut ya, gak rugi kayak begitu gitu. Kayak satu anak itu aja kan, dia bilang ibu tolong doakan saya, dibuka itu kakinya. Oh my goodness, bolong-bolong semuanya. Dan bau busuk banget gitu. Aku bilang ini kenapa, ini sudah 2 tahun Bu ini begini. Kenapa? Saya injak obat. Dia bilang gitu. Dia bilang oh. Terus ibu tolong doakan. Aku bilang iya boleh tapi lepasin pengampunan dulu baru kita doa. Karena sebenarnya kan gini, mau itu injak obat kek, mau injak apa kek. Firman Tuhan bilang kita di dalam dia, hidup bergerak dan ada. Seperti bayi yang di dalam kandungan ibunya kita kan. Harusnya yang injak itu kan berarti injak siapa tuh yang injak? Kan harusnya bukan kita yang injak, kita kan aman terlindung. Jadi mau obat kek, mau apa kek, mau ada diinjak gak diinjak harusnya kita gak terpengaruh. Karena kita di dalam dia intinya gitu kan. Jadi yang injak tuh bukan kaki kita, harusnya kaki dia gitu. Tapi karena istilahnya dia nahan kebencian, nahan segala macam intinya gitu kan. Itu kan buka gitu. Jadi ada legal groundnya untuk bisa terjadi kayak gitu. Terus ketiga aku bilang sama dia, next selanjutnya. Aku bilang sama dia gitu, kamu benci sekali sama dia ya. Menurut kamu dia tuh jelek banget iya. Nah kalau kamu gak ngampunin, sesuai Amsal 2:37 dan kemarin itu yang Yakub itu kan yang domba berbintik-bintik, domba berbelang-belang, yang setiap hari dilihat di depan mata, bintik-bintik dan belang-belang, bintik-bintik dan belang, dan pikirin terus gitu kan, kejelekan orang itu, pikirin terus tuh perlakuan dia gitu. Lama-lama itu dia akan jadi seperti itu gitu kan. Nah apakah kamu mau jadi seperti itu? Oh saya gak mau Bu. Terus lalu jadi gimana? Kita ampunin sekarang Bu, kita ampunin sekarang Bu katanya gitu. Jadi dalam perjalanan kemarin gitu, ngadepin berapa? Ada 100 lebih, 200 lebih gitu ya. Itu ternyata semuanya memutuskan untuk mengampuni dengan mudah setelah mereka mengerti kebenaran firman. Gak ada lagi yang namanya saya bergumul Bu, saya berjuang Bu gitu. Satu-satu anak-anak itu datang. Dan orang-orang yang lain, KKR itu pun datang maju dengan mau mengampuni begitu saja. Walaupun istilahnya mereka itu dianiaya sampai kayak apa dan segala macam. Karena apa? Karena mengampuni itu kan keputusan dan mereka tahu bahwa mengampuni itu tujuannya untuk kebaikan kita lebih daripada kebaikan orang lain. Jadi mereka memutuskan untuk mengampuni. Nah dari situ aku mulai berpikir-pikir gitu. Aku diingetin lagi istilahnya dia bilang, kenapa anak-anak Tuhan itu berlambat-lambat dalam untuk mentaati firman Tuhan. Waktu aku berpikir-pikir dan merenungkan kejadian ini gitu. Tiba-tiba aku diingetin beberapa tahun lalu pas lagi aku tinggal di apartemen Pantai Mutiara di situ. Biasanya aku kalau lagi rada suntuk gitu jalan-jalan di sana tuh di galangan di Pantai Mutiara itu bolak-balik situ gitu kan. Ngeliatin air debur-debur begitu. Nah pas lagi jalan bolak-balik itu tiba-tiba aku denger dia bilang begini. Kenapa ya? Kok umatku itu berlambat-lambat ya? Kalau dalam mentaati firmanku tuh kenapa ya? Aku bilang gak tahu ya kenapa ya. Terus kan dia bilang gini, padahal orang lain itu sekarang kalau mau ke konsultan aja bayar loh. Tapi kenapa istilahnya dibilang Roh Kudus itu istilahnya konselornya kita gitu kan. Dibilang bahwa firman Tuhan itu obat gitu kan. Dibilang tapi kok orang berlambat-lambat untuk mentaatinya kenapa ya kata gitu. Padahal ini free loh, kenapa ya? Terus aku juga mikir-mikir iya kenapa ya? Satu yang akhirnya dia ingetin sama aku, dia bilang begini. Pada saat waktu bangsa Israel lalu dia suruh gak makan lemak, dia bilang apakah lemak yang aku mau? Dia bilang langit bumi kepunyaanku. Apakah aku mau berebutan lemak sama orang Israel karena wangi-wangi dan harum-harum? Dia bilang tapi karena saat itu dia gak bisa menjelaskan kepada bangsa Israel kenapa gak boleh makan lemak. Karena apa? Pengetahuan dia begitu besar, otak kita begitu kecil gitu. Kalau kita mau semuanya memahami dulu baru kita mau lakukan kadang-kadang itu meledak dulu otak kita kadang-kadang gitu. Jadi terus dia ingetin sama, karena aku suka penelitian, baca buku tentang kesehatan dan segala macam, dia ingetin aku, dia bilang kamu baca buku itu kan, aku bilang iya. Kamu tahu kan kalau lemak itu ternyata setelah penyelidikan sekarang, setelah bertahun-tahun sekarang, setelah ada laboratorium dan segala macam, kamu tahu kan bahwa lemak itu ternyata kumpulan sakit penyakit di situ. Aku bilang iya.
Nah jadi lalu pas dia kasih peraturan itu sama bangsa Israel, bukan karena dia mau berebutan yang enak dari bangsa Israel, bukan karena dia mau ngambil sesuatu dari bangsa Israel, tapi karena pure dia itu mengasihi Israel. Dan tapi saat itu nggak bisa ada teknologi yang cukup untuk bisa menjelaskan actionnya itu apa gitu. Jadi cuma dikasih perintah seperti itu aja. Lalu yang dia bilang lagi, kamu juga baca kan yang mengenai udang? Gue bilang iya aku baca tuh itu. Ternyata Tuhan itu kalau ciptain segala sesuatu tuh ada fungsinya masing-masing. Jadi dia ciptain alam semesta ini, istilah dia kan nggak mau pakai filter gitu kan ya. Jadi dia bikin ekosistem yang menunjang. Jadi semua itu ada fungsinya masing-masing dalam apapun kreasi dari Tuhan itu. Jadi waktu itu pas ada penyelidikan itu, ada kayak bug gitu kan. Dikasih kolera atau apa gitu di dalam situ. Dihitung jumlahnya lalu dilemparin udang di situ. Setelah berapa lama diangkat, dihitung ulang, ternyata bakteri dalam sana berkurang. Begitu diambil itu udang, dibelek itu di dalam udang. Jadi udang itu fungsinya adalah sebagai istilahnya filter. Makanya itu dia bilang, jangan makan yang gak bersisik. Yang bersisik aja dia makan. Karena lalu pun gak bisa dibuktikan gitu dengan pengetahuan yang lalu, kesehatan yang lalu, obat-obatan yang lalu intinya gitu. Jadi gampangnya dikasih perintah begitu aja gitu. Jadi dengan dia kasih aku 2 contoh gitu aja, dia mau menunjukkan sama aku bahwa sebenarnya apapun yang dia ngomong gitu dan perintah dari dia, walaupun kita saat itu mungkin belum mengerti gitu. Karena kan kemuliaan dia tuh kan merahasiakan sesuatu, kemuliaan kita mengungkapkan rahasia sesuatu kan. Istilahnya inti gitu kan. Dan dia itu pun istilahnya menyembunyikan itu untuk kita inti gitu kan. Jadi ada waktunya istilahnya pada saat kita belum mengerti, belum tersingkap, kita nurut saja intinya gitu istilahnya. Dengan percaya satu bahwa dia itu Bapa yang baik gitu. Dan satu hal lagi kenapa kita berlambat-lambat, karena satu juga nggak adanya pengertian, nggak adanya pengenalan. Next yang tadi itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu terlalu cepat dalam baca Alkitab. Lewat-lewat gitu aja, tanpa minta pengertian yang sesungguhnya. Jadi kita nggak ngerti apa sebenarnya yang kita baca gitu. Jadi kayak orang bercermin di depan kaca, habis cermin pergi, habis itu lupa mukanya kayak apa. Karena tidak punya pengertian. Dengan pengertian kita bisa mengenal Tuhan. Yang tadi di depan itu. Slide yang depan. Kenapa? Kalau tanpa pengertian, firman kita tahu tanpa pengertian, itu seperti bibit yang disebar di pinggir jalan. Begitu disebar, burung patok selesai. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, atau kita dengar firman Tuhan, lucu ya, seru ya, tapi kita nggak ngerti gitu, kita cuma ketawa dan segala macam. Begitu pulang itu bubar semua hilang, nggak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Next, kenapa kita perlu punya pengertian? Karena dengan pengertian itu kita baru bisa mengenal Tuhan. Kita baru bisa kita mengetahui mana yang benar dari dalam Tuhan. Kita bisa memilih apa yang baik. Kita bisa, pengertian itu juga memberi pengertian kepada orang yang bodoh. Kita tahu bagaimana berbuat baik. Dan kita bisa dapat kebahagiaan. Jadi pengertian itu sangat-sangat penting. Jadi waktu aku merenungkan itu gitu kan ya. Nggak ada satupun loh dari yang mereka setelah belajar dan diberikan pengertian. Mereka datang bukannya, walaupun ada 1-2 yang struggle kayak gitu, tapi setelah diberi pengertian lagi mereka langsung ready to action gitu. Karena istilahnya mereka sekarang ngerti gitu. Ternyata ini untuk kebaikan mereka gitu. Nah dengan kita punya pengertian, kita bisa mengenal sifat Tuhan. Walaupun Alkitab itu istilah tidak bisa mencakup seluruh keberadaan Tuhan gitu. Tapi Alkitab itu bisa menceritakan sifat dan karakter Tuhan di dalam situ. Jadi dengan gitu kita bisa tahu dan kita bisa mengerti bahwa apapun yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan itu untuk kebaikan kita gitu. Karena dia Bapa yang baik. Kita jadi mengerti bahwa dia dan kita ini satu. Orang tuh kadang-kadang berlambat-lambat juga karena pikir kita dan Tuhan itu adalah 2 kepentingan yang berbeda. 2 pihak yang berbeda. Tuhan sendiri, kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini istilahnya. Untuk Kristen yang mungkin udah dewasa, udah belajar untuk bayar harga, dia pikir gini. Oh karena aku mengasihi Tuhan, aku akan taat. Kenapa? Karena aku mau berkorban untuk Tuhan, aku mau bayar harga untuk Tuhan. Karena aku mau melayani dia, jadi aku mau nurut ini, aku mau lakukan ini gitu. Prinsipnya begitu. Tapi untuk orang yang istilahnya masih lebih belajar, tetap aja mereka struggle kan istilahnya gitu. Aku nggak mau lakuin kayak gini apa. Enaknya dia, ruginya aku gitu. Semua banyak kan dari mereka kemarin tuh ngomong gitu. Enak amat gitu, enak amat gitu. Karena mereka berasa dirugikan.
Karena itu aku mau di sini aku mau share ini gitu ke teman-teman di sini. Aku mau mengajak istilahnya, mari kita kejar yang namanya pengertian. Karena tanpa pengertian kita akan lebih sulit dalam perjalanan untuk masuk dalam rancangan kita, untuk dalam pengenalan Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita ini sama Tuhan dua yang berbeda. Tapi kalau kita tahu aja ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita di dalam dia, di dalam kita, bahwa Yesus di dalam kita, intikan dia tinggal di dalam kita. Jadi kan itu sebenarnya nggak ada dua belah pihak yang berbeda ya. Kita dan dia adalah satu. Kalau kita tahu kebenaran itu aja, kita nggak akan istilahnya memikirkan istilahnya ini untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan aku, kepentingan Tuhan, untuk kepentingan aku. Karena apa? Karena nggak ada perbedaan sama sekali. Nggak ada separation antara Tuhan sama kita tuh nggak ada. Dia dan kita adalah satu. Jadi semua yang dia pikirin, semua yang dia buat itu pasti untuk kalau untuk dia ya artinya untuk kita gitu. Karena kita dan dia satu gitu. Next. Kita lewatin aja. Aku mau ngajak kita sama-sama. Karena aku hari ini mau sebentar aja. Karena kemarin udah sehari ngomong setiap hari 6 jam. Jadi kalau sekarang kepengennya diem, nggak mau ngomong. Aku kemarin sempat nawar-nawar sama Hengki, Heng boleh nggak Heng? Aku tuh masih mau masuk gua dulu gitu, nggak mau keluar. Aku mau diem aja gitu. Di rumah juga nggak mau ngomong sama siapa kiri dan kanan juga nggak mau ngomong karena di sana dari pagi sampai malam ketemunya orang terus ngomong terus gak berhenti gitu kan. Jadi aku bilang boleh nggak? Terus dia bilang enggak deh, pokoknya lu bisa lah sebentar aja. Jadi nggak mau panjang dan lebar. Aku mau ngajak kita sama-sama bahwa kita melihat bahwa betapa pentingnya pengertian. Bagaimana kita dapat pengertian itu? Pengertian itu kita dapat dengan kita pertama kali kita menyadari bahwa kita perlu pengertian. Itu kita minta pengertian itu. Dan kedua kita cari dan kejar. Seperti apa kita mengejarnya? Seperti Amsal 2 ayat 3. Seperti jikalau kita mencarinya seperti kita mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Kita akan dapat pengertian itu. Terus kita meminta, kita bisa minta, kenapa? Karena pengertian itu ternyata adalah roh. Berdasarkan mana? Yesaya 11 ayat 2 ya. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Jadi pengertian ini bisa kita minta, bahkan bisa diimpartasi. Karena pengertian ini adalah roh. Dan kita perlu pengertian ini. Kalau enggak, kalau tanpa pengertian, kita baca segala sesuatu tuh rasanya enggak tersingkap gitu. Kita enggak ngerti. Apapun yang kita tidak mengerti enggak ada hasilnya, enggak ada gunanya buat kita. Kita cuma tahu. Kayak anak-anak SMTK itu ya, anak-anak menengah teologi itu. Itu setiap hari mereka harus baca Alkitab tuh berapa pasal. Dan mereka udah kan dari awal sampai wahyu. Tapi aku bilang sama mereka, kalau kalian baca tanpa pengertian, itu enggak akan ada gunanya. Karena itu cuma jadi baca lewat. Buktinya apa? Buktinya mengenal pengampunan aja. Yang kayaknya itu sudah makanan sehari-hari. Begitu kita Kristen kayaknya soal pengampunan itu udah kayak menu utama lah intinya gitu. Tapi berapa banyak orang yang gak sadar bahwa pengampunan itu sebenarnya bukan pilihan. Mau mengampuni apa enggak. Pengampunan itu bukan pilihan. Karena apa? Jelas-jelas firman Tuhan bilang, kamu gak mengampuni, kamu gak diampuni. Terus dibilang apa? Bapakku yang di surga, Matius 18 ayat 35-nya. Yang akan memenjarakan kamu, bukan setan loh. Tapi Bapa loh. Dan bisa gak kita? Pasti bisa. Karena ada kasih karunia untuk itu. Masalahnya kita mau apa enggak? Kita mengerti enggak kalau itu untuk kebaikan kita gitu. Kita mengerti enggak kalau itu bukan option. Setelah mereka mengerti kayaknya mereka kagak ada kesulitan untuk mengampuni. Apalagi mereka tahu bahwa pengampunan itu sebenarnya untuk kebaikan mereka lebih daripada orang itu. Seperti orang bilang kan, kayak kepahitan itu kan kayak kita minum racun tapi mengharapkan orang itu yang mati. Itu kan gak masuk akal ya. Tapi orang yang gak mengampuni kepahitan itu seperti kayak gitu.
Kehidupan mereka susah. Kayak kehidupan mamaku juga. Sampai umur 70 baru mau ngampunin. Dan akhirnya semua yang tadi seakan-akan tertahan istilahnya gitu. Tiba-tiba kayak dirapel semua dia dari atas kepala sampai sembuh. Total mujizat semua gitu dan sampai saya jalan-jalan lagi ke Australia sekarang. Tapi apa mau nunggu sampai 70 tahun Kak? Jadi aku kemarin sempat bilang sama mereka, aku gak pernah maksa gitu. Kalian boleh pulang dan renungkan. Kalian mau nunggu 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Atau mau nunggu seperti mamaku 70 tahun lagi juga gak apa-apa gitu. Tapi istilahnya betapa ruginya. Kalau kita tidak ikutin firman Tuhan, dengan cepat kita sendiri yang rugi. Oke. Aku mau mengajak teman-teman sekalian yang mau pengertian, kita berdiri, kita berdoa, kita minta. Kita minta sama Tuhan ya. Bapak terima kasih untuk sore ini Tuhan. Bapak terima kasih untuk kesempatan untuk bisa share bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu. Bapak aku berdoa Tuhan. Kami berdoa dan kami minta Tuhan, roh hikmat dan wahyu dan pengertian itu turun dalam setiap kami. Bapak aku berdoa Tuhan, aku berkati setiap teman-teman yang hadir saat ini Tuhan. Dengan roh hikmat dan wahyu dan pengertian yang daripadamu Tuhan. Bapak aku mengucap syukur Tuhan untuk damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang turun dalam kehidupan mereka. Bapak aku berdoa Tuhan, biar selubung apapun yang menyelubungi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka bisa melihat kebenaran Tuhan. Itu tertutup, aku berdoa untuk selubung itu terkoyak saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak aku berdoa Tuhan, pada saat mereka membaca firman dan kebenaran-Mu, pada saat mereka berdoa dan pada saat mereka masuk berfellowship dengan Engkau Tuhan. Aku berdoa biar pengertian hikmat dan wahyu itu Tuhan yang menuntun mereka Tuhan dalam waktu-waktu bersama dengan Engkau. Bapak aku berdoa biar firman-Mu tersingkap Tuhan dan menerangi mata hati mereka Tuhan. Dan menerangi mata hatiku juga. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk damai sejahtera dan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan aku percaya bahwa Engkau Allah yang memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan setiap daripada kami. Engkau Allah yang sama, dengan kekuatan dan kemampuan yang sama, yang sanggup untuk menuntaskan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak aku berdoa dan aku mengucap syukur Tuhan. Aku berkati setiap daripada kami, tubuh, jiwa dan roh kami terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. God bless you. Thank you for listening.